Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah Natal dan perjamuan kudus pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi dan Majelis Jemaat dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Natal dan perjamuan kudus. Dan untuk persembahan minum dan perjamuan kudus menggunakan amplop khusus yang sudah disediakan oleh majelis. Warga jemaat bisa mengambil di meja amplop. Warta Jemaat Minggu 25 Desember 2022. Warta Jemaat yang pertama, perayaan Natal dan Tahun Baru GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari 2022. Ini 22 ya. 2023. Waktu pukul 16.30. Tempat gedung gereja. Pelayan firman Ibu Pendeta Esther Helena Tulu. Kami juga menginformasikan kepada warga jemaat bahwa pada hari Minggu 1 Januari 2023 ibadah Minggu pagi ditiadakan dan diganti dalam perayaan Natal dan Tahun Baru sore harinya. Terima kasih. Warta jemaat yang kedua, Natal BKGS. Natal anak-anak sekota Salatiga, kategori PAUD, TK, SD, kelas 6 SD. Hari Sabtu 7 Januari 2022. Maaf ya, begini saya 2022 ya. 2023. Waktu 4 sore. Tempat GPI Battle Area Jalan Hasanuddin 2, Jalan Hasanuddin nomor 3B. Pembawa firman Pendeta Nogo Prasitanto. HUT BKGS dan Natal Sesepuh hari Senin 9 Januari 2023 waktu pukul 4 sore. Tempat Gereja Katolik Santo Paulus Miki. Pembicara Romo JPA Jayeng Siswanto MSF. Demikian kepada jemaat pada Minggu pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah Natal dan perjamuan kudus. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, pada pagi hari ini ya Tuhan,
kami datang kepadamu, menaikkan rasa syukur kami dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang baik, kesempatan yang luar biasa yang boleh kami nikmati. Pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah Natal, menyambut dan menyongsong kelahiran-Mu. Kiranya Allah yang penuh kasih senantiasa menyertai hidup kami, sehingga sukacita dan damai Natal berada dalam hati kami. Bapa, kami juga persiapkan diri hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati kami. Layakkanlah kami ya Bapa untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapa yang maha baik, kasih-Mu yang besar dan murah kepada kami juga mohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dalam kami melayani ibadah pada pagi hari ini. Dari tim musik, multimedia, song leader, dan kepada Ibu Pendeta Yunia Nawangsi yang akan memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami dan membimbing kami, sehingga kami boleh beribadah dengan ketulusan hati kami dan kerendahan hati kami. Bapa, kuduskan hati kami dan sucikan hati kami, supaya kami boleh benar-benar dan layak untuk beribadah bersekutu dengan Engkau. Ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ya Bapa, hanya kami serahkan ke dalam pimpinan dan tuntunan tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Dengan penyertaan Allah yang maha baik, hari ini kita telah dihantarkan sampai ibadah Natal tahun 2022. Untuk itu, kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kami ucapkan Selamat Natal. Selamat Natal. Berkumandang di angkasa raya, sangkakala surgawi megah, bergembira menyambut Sang Raja yang telah lahir di kandang domba. Allah turun dari surga, lahir dalam kandang yang sepi dan hina, menghapus dosa umat manusia, karena kasih-Nya sungguh besar dan mulia. Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia, Dialah perwujudan hikmat Allah. Bersoraklah dan nyanyikan kidung indah.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. 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 Penolong kita adalah dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, serta dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita. Anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menaungi kita sekalian. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Firman Tuhan sebagai sabda mula terambil dari Lukas 2 ayat 10b yang demikian bunyinya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kelahiran Yesus, Sang Manusia Natal, menjadikan dunia lebih mudah melihat, merasakan, dan mengalami kehadiran kemuliaan Allah serta kesukaan besar bagi hidup kita. Damai sejahtera surga nyata dalam realitas kehidupan di dunia. Marilah semua berhimpun dan bersukaria bersama karena telah lahir bagi kita Raja Bala Surga.
Yesus senantiasa mengingatkan para kekasihnya untuk hidup mewujudkan kasih antar sesama. Sebagaimana ia nyatakan dalam Yohanes 15 ayat 12 demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jemaat yang terkasih, perintah Tuhan bagi kita begitu jelas dan tegas. Hidup saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Namun dinamika kehidupan di dunia ini kerap kali membuat kita tak mampu mengendalikan diri, mengeluh, menyalahkan, memusuhi, menghakimi, menghina, bahkan membinasakan, kini menjadi budaya yang sulit kita hindari. Oleh karena itu, mari ungkapkan pengakuan dan penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Sebagai anak, seringkali kami lalai melakukan kasih. Kami lebih benar menuntut kasih sayang orang tua dan teman daripada mengasihi mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebagai ibu dan istri, seringkali ibu mengasihani diri kami. Kami tahu bahwa kasih sebenarnya kami tidak mewujudkannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebagai bapak dan suami, seringkali kesombongan menguasai diri kami. Kami gemar menuntut penghormatan dan pelayanan dari keluarga kami. Kedudukan sebagai kepala keluarga seringkali membuatkan kami merasa layak menuntut kasih dan pelayanan keluarga. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebagai perwakilan dan gereja, kami sadar bahwa panggilan kami adalah mewujudkan kasih-Mu bagi dunia. Namun seringkali bukan kasih yang kami wujudkan, melainkan penolakan, penghakiman, bahkan penghancuran yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Dengan segala kelemahan dan keberdosaan, kami datang kepadamu, menyesali kelalaian kami, dan bertobat memohon belas kasih-Mu. Amin. Berita anugerah terambil dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12 yang demikian bunyinya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Rajamu padamu, bergembiralah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi petunjuk hidup baru pada ibadah Natal ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal termati. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah dikerjakan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah petunjuk hidup baru. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya di dalam hidup. Amin. Damai Kristus beserta. Damai Kristus beserta. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan sepanjang tempat, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Yesus
Semangat kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya bagi kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuk dalam firman Tuhan, menghayati Natal ini dengan sedalam-dalamnya, dan kita akan mensyukuri semuanya itu. Dan demikianlah kita bersama, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang hendak kita baca, kita dengar, dan menguatkan bagi kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini, hari Sabat-Mu, tetapi juga hari besar bagi kami. Kami boleh merasakan datangnya Natal di tahun ini bersamaan dengan hari Sabat-Mu. Ini adalah pesta besar yang harus kami rayakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Teguhkan dan kuatkan agar iman kami boleh bertumbuh oleh karena firman-Mu. Demikianlah kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Natal bagi kami semua, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam, saya ambil di dalam Filipi 2, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan yang menjadi ayat nas kita pada hari Natal dan hari Sabat ini. Hari istimewa bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita yang boleh kita rasakan pada tahun ini, yaitu Natal. Khotbah saya juga tentang temanya Natal. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, ada hal yang esensial, yang lebih berisi, yang lebih inti dari Natal itu sendiri. Dalam menghayati Natal, sebenarnya hanya 3 hal. Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya, Natal itu adalah Natal bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu Kristus yang telah menyediakan dirinya untuk Ibu, Bapak, Saudara, dan saya. Ada hal-hal yang lebih inti, lebih dalam, tidak sekadar pada ketepatan tanggal berapa kita Natalan. Hari ini hari Natal, seluruh dunia mengakui tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Merry Christmas. Ya, dan bagaimana kita merayakannya itu? Kadang-kadang menunggu tanggal 25. Ketepatan tanggal dan ketepatan kalender gerejawi. Kita sudah diiringi dengan beberapa lilin dari ungu muda, ungu lagi, kemudian 4 ungu itu menjadi minggu Advent. Tetapi hari ini adalah minggu Advent Natalis,
dan ini adalah Natal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, saya mau mengembalikan inti dari Natal itu sendiri. Semoga Natal tahun ini juga menjadi benih Natal yang sesungguhnya untuk dapat kita nampakkan sebagai orang-orang Natal yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Saya ambil dari Santo Agustinus, di mana Santo Agustinus mengingatkan kepada umat Katolik dan juga kepada seluruh umat yang percaya di dalam Yesus. Pada Natal kali ini, ada 3 hal untuk menghayati karya penyelamatan Allah atas manusia melalui peristiwa Natal. Jadi kenapa Natal? Ternyata Natal adalah peristiwa. Dan peristiwa itu adalah sejarah. Dan sejarah itu adalah hidup. Hidup itu adalah tempat. Tempat adalah di mana setiap kehidupan mengadakan dan melakukan segala aktivitasnya. Natal yakni yang pertama. Yang pertama adalah reinkarnasio. Mereka sekarang sering juga mengatakan retineo, sesuatu yang terlihat. Kita sebagai gereja, sebagai orang percaya dan memegang teguh peristiwa sejarah inkarnasi Yesus Kristus, kedalaman yang terjadi di dalam dunia ini, Yesus adalah manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus tidak dari batu, Yesus tidak dari tanah liat, Yesus tidak dibentuk, tetapi Yesus lahir dari manusia. Melalui peristiwa kelahiran Yesus itulah kita melihat bahwa Allah sama dengan manusia. Kebenaran inkarnasi inilah yang kita hayati dan kita renungkan, kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak diajarkan dalam sekolah minggu untuk cinta semakin dalam kepada Yesus Kristus. Siapa Yesus itu? Diibaratkan, diceritakan seperti bayi yang lahir pada waktu hari Natal. Bapak, Ibu, dan Saudara, berapapun usianya, setiap Natal adalah menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang pernah inkarnasi, yaitu menjadi manusia. Disinilah kita harus dilahirkan baru. Natal itu sendiri adalah lahir. Yesus lahir. Dia tidak ujuk-ujuk datang. Dia tidak ujuk-ujuk kemudian bisa lari seperti Hercules yang langsung mengangkat dunia. Tidak. Tetapi Yesus lahir. Dan bahkan kita tahu kelahirannya dalam kesederhanaan. Dia lahir dibungkus kain lampin, kemudian diletakkan di atas palungan, dan itu adalah Natal bagi kehidupan dunia ini. Kehidupan baru bagi dunia. Ada kehidupan di dalam Kristus. Disinilah yang pertama, kita harus dilahirkan baru setiap hari Natal. Sama seperti Kristus dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Natal kita, Bapak Ibu dilahirkan kembali sebagai seorang pribadi. Bapak Ibu menjadi siapa? Yesus dilahirkan menjadi manusia. Dia menjelma menjadi seorang hamba. Dia melakukan taat. Sebagai hamba, dia taat kepada bapaknya. Dia taat sebagai anak kepada orang tuanya. Sebagai hamba kepada tuannya. Dan dia melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Menjadi contoh kehidupan baru bagi dunia. Itu yang pertama. Kita pun harusnya inkarnasi. Menjadi diri kita, pribadi kita di dalam Yesus Kristus. Natal mengubah kita hidup baru. Siapa kita sebenarnya? Sebagai siapa saya?
Kapan dan di mana saya harus melakukan seperti yang Yesus ajarkan. Ibu, bapak, dan saudara, itu yang pertama. Ibu, bapak juga bisa inkarnasi, berubah menjadi baru dan melakukan apa yang menjadi tugas dari pilihan hidup kita. Yang kedua adalah kontemplasi. Gereja dalam hidup dan pengajaran harus terus berkontemplasi, yaitu merenungkan praktek. Hari Minggu ke gereja, keluar dari gereja, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lakukan dengan kontemplasi. Renungkan, praktekkan. Hari Sabtu mempersiapkan diri untuk dibaharui lagi pada hari Minggu. Tuhan memberkati pada hari Minggu. Dan itu harus dilakukan. Itu adalah yang kedua. Natal yang kedua adalah kontemplasi. Orang harus di dalam Kristus menempatkan dirinya, melakukan kontemplasi. Ketika hari Sabat Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang seturut dan keinginan Tuhan atas diri kita. Ada sebagai saudara, ada sebagai pembisnis, ada sebagai guru, ada sebagai orang biasa yang menganggap itu hal kecil. Tapi kalau dia menempatkan dirinya di hadapan Allah dalam inkarnasinya, dia menjadi siapa? Dan kemudian dia melakukan kontemplasi. Renungkan, lakukan. Apa kata Tuhan? Lakukan. Kata Tuhan itu tidak harus di dalam Alkitab, tetapi kadang firman Tuhan itu ada dalam perkataan orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang kita melihat apa yang Allah inginkan melalui alam semesta untuk kita lakukan. Renungkan dan lakukan. Itu adalah kontemplasi, merenungkan, mempraktekkan secara mendalam pokok-pokok penting dalam peristiwa Natal kehidupan kita sehari-hari. Natal dikatakan adalah hidup sehari-hari kita. Natal, lahir baru. Renungkan, praktekkan, lahir baru. Renungkan, praktekkan, lahir baru. Itu adalah inkarnasio dan implementasio. Kita melakukan itu hingga sampai waktunya. Kapan kita melakukan? Mendalam pokok-pokok penting peristiwa Natal. Peristiwa Natal itu hingga Paskah. Kita harus benar-benar merenungkan itu. Pada waktu yang sekarang ini kita belajar. Kemendalaman akan perenungan ini akan menjadikan gereja menjadi hadir dimanapun ia berada. Ibu bapak sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil oleh Allah keluar dan melakukan apa yang diinginkan Allah. Itu adalah kontemplasi. Merenungkan firman Tuhan, melakukan atau mempraktekkan. Selama kapan? Selama Natal itu ada di dalam hidup kita. Lahir baru. Kelahiran kita yang dibaharui itulah sampai pada waktunya Paskah, yaitu ketika kita menghadirkan tanda-tanda kasih Allah. Hadir, kemudian mengajarkan, ya, kemudian berkarya, kemudian berbagi, kemudian berkorban, mati, dan dibangkitkan. Sebagaimana tubuh Kristus di dunia ini, itulah inti pokok dari ajaran gereja. Inkarnasi Bapak Ibu dan Saudara adalah lahir baru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu selama lahir baru, Bapak Ibu mengkontemplasi, ya, mengimplementasikan, mempraktekkan, merenungkan, melakukan. Dan disitulah kita akan melihat apakah kehadiranku ini sungguh di dalam Tuhan. Apakah saya mengajarkan sesuatu kepada yang lain? Apakah saya memiliki karya-karya yang Allah percayakan kepada saya? Apakah saya mampu berbagi kepada yang lain? Apakah saya rela berkorban untuk melakukan yang baik yang Allah inginkan?
sampai pada waktunya kita mati pun ada sesuatu yang kita harapkan, yaitu kebangkitan yang kedua. Dan sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah dileksio. Dileksio adalah menemukan tema, menemukan pesan. Dalam hidup ini selalu ada pesan. Pesan apa yang aku harus lakukan dalam kehidupan ini? Kalau kita mau Natal, Yesus itu Natal. Iya, kita rayakan bulan Desember. Tapi Yesus itu ada setiap hari. Bapak Ibu juga Natal setiap hari. Itu artinya, kalau kita Natal sekali lagi lahir baru. Lakukan apa yang ada Allah inginkan untuk kita lakukan. Dan yang terakhir adalah dileksio. Dileksio adalah apa? Pesan dan yang kita harus lakukan. Di dalam Natal, untuk sebuah dileksio adalah dengan kegembiraan. Oleh karena itu, orang Kristen kalau sedih, itu salah siapa? Bisa jadi salah dirinya sendiri, tapi juga ada kesalahan dari orang Kristen yang tidak peduli dengan saudaranya yang dalam kesedihan. Kenapa? Natal itu harusnya kegembiraan, dileksio. Ya, dileksio itu yang membuat kita dan gereja kita harusnya menjadi semakin rajin. Habis Natal itu harusnya rajin sampai Natal yang akan datang. Rajin. Rajin bukan datang ke gereja saja, tapi rajin melakukan apa yang dikontemplasikan dalam dirinya, ya, direnungkan firman Tuhan, melakukan dengan praktek, ya. Kasih itu besar, iya, tapi aku baru melakukan yang kecil, nggak apa-apa. Tapi disitulah hasilnya kita melakukan dengan gembira, ya. Orang yang lahir baru hidupnya akan kelihatan gembira. Orang yang lahir baru hidupnya akan menampakkan di mana dia datang, ya, di mana dia mengajar, di mana dia berkarya, di mana dia berbagi, di mana dia berkorban, sampai matinya pun orang kelihatan. Orang Kristen yang kayak gitu, itu adalah sang Natal itu sendiri. Ya, kalau Yesus Kristus sudah menampakkan dirinya, menunjukkan apa yang sudah dilakukannya. Sekarang tugas kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kebetulan atau bagaimana? Memang kalender kita hari ini, tanggal 25 Desember, tepatnya hari Minggu. Oleh karena itu, perkenankan kalau saya mengatakan bahwa Bapak, Ibu adalah Natal itu sendiri. Orang yang Natal, kita menjadi Natal sekali lagi. Yang terakhir adalah setiap hidup orang Natal, ya, orang yang lahir baru, dilahirkan di dalam Yesus Kristus, hidupnya dengan kegembiraan yang membuat kita, yang membuat gereja semakin rajin dan tekun dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Manakala kita dijumpai oleh Yesus, Tuhan Yesus hanya bertanya, apa hasilnya? Itu saja. Siapakah kamu? Allah yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Allah Bapa bilang sama Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, Yesus tidak mau bertanya macam-macam, hanya bertanya apa hasilnya. Siapakah kita? Bapak Ibu ditanya, kelahiran baru itu buahnya apa? Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada waktu untuk kontemplasi, merenungkan, melakukan, merenungkan, melakukan, praktek. Firman Tuhan itu maunya apa? Dan semua itu akan nampak dalam kegembiraan. Orang Kristen selalu gembira, ekspresi gembira adalah menyanyi. Lagi sedih, lagunya sedih, tapi gembira. Untuk apa? Karena sudah waktunya untuk dileksio, waktunya bersyukur. Disitulah kita menyambut Sang Kristus yang kedua kalinya. Mari kita masuki Natal dan penghayatan Natal dengan benar.
Natal ini mengubah kita untuk hidup yang baru. Orang yang hidup baru akan nampak dalam kegembiraan. Kemanapun dia datang membawa sukacita. Dimanapun dia berada dan apapun yang dia lakukan mendatangkan damai dan sejahtera. Apakah kita mampu melakukan itu? Waktu kita adalah nanti di leksi. Kita melakukan semuanya itu dengan gembira. Orang yang melakukan dengan gembira di dalam Tuhan pasti akan ada jalan untuk menuju kepada kasih yang sesungguhnya. Sebab Natal bukanlah sekadar perayaan, melainkan Natal adalah penghayatan akan kebesaran kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa sendiri. Demikian liturgi yang disusun pada hari ini juga membawa kepada kita. Mari Natal ini membawa kita sukacita yang baru, lahir baru, dan renungkan lebih dalam. Lakukan apa yang Allah inginkan. Tetaplah hadir dalam penuh syukur. Lakukan untuk bagian mengajar. Berkaryalah lebih banyak lagi. Berbagilah untuk apa yang perlu yang diperlukan. Dan lakukan untuk berani berkorban. Karena dengan berkorban, Allah melimpahkan apa yang diperlukan sesungguhnya. Mati adalah keuntungan. Kematian adalah keberanian untuk memenangkan kehidupan. Demikian, selamat Natal dan selamat menghayatinya dengan benar dan gembira dalam setiap kehadiran kita, mengerjakan apa saja, mengajarkan apa saja, dalam berbagi, dalam berkorban. Bahkan kita harus mampu, kalaupun aku harus mati, kematianku adalah di dalam kebaikan dan kasih dari Allah. Sehingga kita dibangkitkan pada waktunya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demikian Natal kita sekarang. Amin. Mari kita merenungkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan bagaimana kami harus kembali menghayati Natal ini dengan lebih dalam lagi. Natal begitu sederhana. Natal tidak perlu ribet. Natal tidak perlu harus ditentukan oleh kapan dan di mana. Kami sekarang tahu yang terpenting adalah kami diberi kemampuan untuk menghayati akan kebesaran kasih karunia Tuhan bagi dunia ini, dan kami ada dalam dunia ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat memahami Kristus yang inkarnasi itu tinggal di dalam hidup kami, sehingga hidup kami pun sama, senantiasa dilahirkan dalam kebaikan, dilahirkan baru dalam kebenaran. Dan kami boleh menjadi siapa saja di dalam Tuhan. Ajarkan kami dan tuntun kami, agar manakala kami melakukan kontemplasi, yaitu melakukan perenungan dan mempraktekkan firman-Mu, mampukanlah kami menjadi gereja, yaitu pribadi yang hadir membawa sukacita, membawa kebaikan, membawa kedamaian, mengajarkan hal-hal yang Engkau lakukan dalam hidup kami, agar banyak orang melihat Tuhan dalam iman dan pengharapan kami. Teguhkan dalam setiap karya dan kerja kami, agar kami dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan bagi Tuhan dan berkenan bagi sesama kami, sehingga kami dapat mengisi alam semesta ini dengan penuh kebaikan dan penuh kebahagiaan. Mampukanlah kami untuk memiliki mata hati yang sungguh-sungguh untuk menolong, sehingga kami dimampukan untuk hidup berbagi manakala mereka membutuhkan dan kami mempunyai.
tolonglah kami. Bapa di surga, pimpin dan sertai kami, agar kami mampu menghayati kebesaran kasih karunia-Mu. Berkatilah Natal pada tahun ini, agar kami dibaharui. Demikianlah Natal sekarang ini, kami boleh bersukacita untuk merayakannya pada waktu yang akan datang. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami pribadi lepas pribadi, siapapun kami. Baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, apapun ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu boleh terwujud dalam hidup kami. Pancaran kasih Kristus ada di dalam perkataan kami, bahkan dalam perbuatan-perbuatan kami. Mampukanlah kami semua untuk menghayati Natal ini, dan akhirnya kami boleh bersama-sama menikmati di Lectio Tuhan, yaitu kegembiraan, menemukan pesan-pesan kegembiraan yang membuat hidup kami, hidup gereja kami, hidup masyarakat kami semakin rajin dan tekun dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan kehidupan penduduk, bahkan masyarakat di sekeliling kami. Kami serahkan perubahan-perubahan iklim dan juga kejadian-kejadian yang tidak kami sangka menjadi malapetaka dan bencana. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami. Engkau sendiri yang akan menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau sendiri yang akan tahu manakala kami dalam kelemahan, kami datang kepadamu. Dalam kekuatan iman dan pengharapan kami, hidup kami ditempatkan sebagai pribadi Natal yang mampu untuk berbagi, berkorban, hadir, mengajar, dan berkarya. Dengan demikian, kami serahkan kehidupan dunia ini bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu. Demikianlah senantiasa ada keseimbangan dan segala sesuatu ada waktunya, dan ajarkanlah kami untuk menerima semuanya itu. Masa depan kami, hari-hari kami, sekarang dan untuk selamanya, kiranya Tuhan terus hadir menolong kami. Untuk semua orang yang kami kasihi, yang jauh maupun yang dekat. Berkatilah Natal ini bagi setiap orang untuk mewujud nyatakan kehidupan ini, baik dalam inkarnasi, baik dalam implementasi, maupun di dalam dileksionya. Kami semua dibangun untuk kehidupan dunia ini yang penuh dengan coret-moret, kacau, dan juga banyak bencana. Kami hadir untuk mendatangkan damai dan sejahtera. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat merayakan Natal ini dan melakukan Natal ini untuk hari depan yang telah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian respon firman dari Kidung Jemaat 140. Tuhan
yang tersesat seluruh hilang dengan darah lalu kebenaran Berita Natal telah kita terima, sekarang kita menyatakan syukur kepadanya dengan persembahan. Firman Tuhan sebagai landasan bagi kita untuk bersyukur dan atas kasih karunia-Nya. Baiklah kita melihat bagaimana orang Majus menyatakan persembahan kepadanya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita kumpulkan persembahan. Yesus Tuhan, jaga Yesus dan hidup Tuhan.
yang memberikan Tuhan bagi kami dan setiap bagi kami mengucapkan terima kasih atas segala keberkahan berkatnya dalam setiap kami terima. Sehingga Tuhan pada saat kami saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Kami mohon berkatnya Tuhan itu berkenan memberkati persembahan yang terjadi sehingga dapat supaya kami mempunyai ini. Maafkan kami juga Tuhan mengucapkan uang kami mempersembahkan itu dan juga kami mengucapkan akan aman. Terima kasih Tuhan untuk amanmu yang disediakan kepada kami dan juga Haleluya. Amin. Amin. Silakan persembahan pujian Kur Jemaat.
Sidang jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang diibaratkan di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya mengukuhkan iman kami yang lemah. Kiranya Tuhan menunjukkan semua dosa kami, dan ajarilah kami agar kami dapat menaruh percaya sepenuhnya terhadap Tuhan. Dan ajarilah kami sehingga kami dapat mengucap syukur atas semua keadaan kami. Hati kami kiranya Tuhan beri kesukaan karena pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Bimbing kami agar supaya kami senantiasa dan terus-menerus tumbuh di dalam kasih karena makanan rohani kami, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Berilah kami kasih dan pengharapan yang cukup, dan kiranya kami dapat memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang yang belum percaya, supaya kami selalu bersedia dan bersemangat dalam memberitakan Injil. Dan oleh karena kasih, kami melayani setiap orang. Bersihkanlah hati kami dari berhala dunia ini, sehingga hanya Tuhan saja yang hidup di dalam hidup kami, sebagai juru selamat, raja, dan kepala gereja. Dengan demikian kami selalu berbakti dan melakukan kehendak-Mu. Karenanya, hanya nama Tuhan Yesus Kristus sajalah yang dimuliakan. Amin. Firman Tuhan menjadi pemberitaan di dalam perjamuan kudus ini. Pemberitaan tentang kasih karunia Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Mari kita maju menghadap meja perjamuan. Sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadap perjamuan Tuhan dengan tertib dan hormat, menerima anggur dan roti, dan kemudian kita akan melakukannya dalam ibadah ini. Memasuki meja perjamuan kudus, kita pujikan PKJ 157 bait 1. Terima
makanan yang buruk. Darah Yesus, darah Yesus, hidupan yang tulus. Roti dan anggur sebagai daging dan darah Tuhan. Daging dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Kita memastikan bahwa jiwa kita diberi makanan dan minuman oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya roti dan anggur ini menjadikan badan kita kuat dan segar. Demikianlah jiwa kita. Hari ini dalam perjamuan kudus tidak ada yang memakai cawan, dan kita semua akan memakai waktu. Terimalah sekaligus, diterima lebih dahulu roti dan anggur, dan nanti kita akan melakukan bersama-sama terlebih dahulu roti dan kemudian terima. Jatuh Mbak.
Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah roti ini dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Makanlah. Angkatlah cawan. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang
Sekarang marilah kita mundur dari meja perjamuan Tuhan. Hidup kekal dari Tuhan kiranya senantiasa bersama dengan saudara sekalian. Jadikanlah Natal ini kehidupan yang baru, dan lakukanlah apa yang saudara inginkan, agar Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Kiranya sepanjang tahun yang akan datang, hanya Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Mari kita kembali ke meja, ke tempat masing-masing dengan pujian dalam perjamuan kudus ini. PKJ 157. Mengucap syukur. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan telah memberikan kepada kita makanan rohani, maka marilah kita semua memuliakan namanya dengan mengucap syukur masing-masing di dalam hatinya, berkata-katalah demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus ini, hai segenap batinku. Penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memulihkan engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia, sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah yang tidak menahankan sekalipun anaknya sendiri, diserahkan demi keselamatan kita semua dan memberikan segala sesuatu di dalam namanya. Maka mulut dan hati kita mengucapkan segala puji dan kemuliaan Tuhan sekarang hingga kesudahan zaman. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersembahkan, karena yang dikasihi oleh Tuhan, kita merasakan besarnya kasih dan kemurahannya yang telah nyata kepada kita, dan karunia-Nya yang melimpah dalam perjamuan Tuhan.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatakan syukur kita dengan persembahan mirunggan ini, dengan memuji namanya dari pujian yang telah disediakan. Kidung Jemaat 287 bagian B. Sekarang beri syukur. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perjamuan kudus akan disambut dalam pujian persembahan oleh jemaat dengan judul Karena Kita. Kami persilakan. Iya, siap. Monggo.
Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Berlalu dan kita anugerah yang besar dari Tuhan. Disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari, kasih Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman neraka. Waktu berlalu jadi aku padu, anugerah dari berakan disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari, anak kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman aku dapati jalan kehidupan, tak kalah ku bukakan hatiku baginya, dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia, puji Dia, karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman neraka, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman neraka. Terima kasih. Karena kita
Mari kita sampai pada pemutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Siarkanlah kepada dunia bahwa firman Allah telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus, Sang Manusia Natal. Kami akan mengerjakan kemuliaan manusia Natal di tengah dunia ini. Terpujilah Allah Yang tidak pernah memisahkan kami dari cinta kasih. Kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Sakit Natal, Bu. Sakit Natal. Iya, Mas Ari. Natalnya, Mbak. Sakit Natal, Bu. Yes, sakit Natal, Mbak. Sakit Natal. Hola, Pak Jungeli. Saya di komentar kita. Terima kasih. Selamat Natal kali. Oke, balik apa tadi? Bentar. Bentar dulu. Maskernya lepas, Pak.
Sampai sini kakak. Om Chris, selamat datang. Mas, selamat datang. Cantik sekali. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat Natal. Sugeng Natal Bapak Ibu semua yang hari ini beribadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Kita diperbarui menjadi manusia yang baru seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua pada hari Minggu 1 Januari 2023 untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Gusti Yesus berkati.